60.000 Pak. 60.000 bagaimana? 30.000. Lihat Pak, setengahnya kecil di pojok. Cuek itu tukang anggur. Gua kagak beli bensin pakai mobil. Beli juga. Beli dia Pak. Beli anaknya sekilo. Ya, 60.000 2 kilo dia beli 120.000. Ini yang 8,5 buat setor motor tadi keambil 120, tinggal berapa? Itu udah lu sendiri 780. Datang ke emaknya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuh kalau nengokin emak sama bapak, coba jangan kosong tangan, bawa, takut malu kita ditanya sama emak. Ini nengokin orang tua kagak bawa apa-apa, udah gitu pede nanya, emak sakit apa mak? Yang emak rasain apa? Kata emaknya, gua nggak ngerasain apa-apa ya. Jadi lu nggak bawa apa-apa ke sini. Kalau bawa anggur mah manis, gua bilang manis rasanya. Malu bu. Bawa ya kesukaannya anggur 2 kilo 120.000, duit tinggal 780. Nanya emaknya, tong datang, iya mak, nih anggur manis mak, mahal. Saya cobain manis nih buat emak makan, pokoknya sekarang saya cuciin dulu. Dimakan sama emaknya, lu punya uang tong? Alhamdulillah mak punya. Buat beli anggur pan mahal tong? Iya 120.000 mak, ini paling mahal. Duitnya dari mana? Ada simpenan saya, tadinya mah buat bayar motor. Tinggal 780 mak. Motornya 1 juta angsurannya. Lu ngebelain emak tong, duit tinggal segitu. Ya sisanya bagaimana? Justru saya mau ngomong sama emak, mau punya simpanan apa enggak kira-kira? Pansial anak begitu ya. Tapi dasar emak sama anak, jangankan anak bener, anak nggak bener juga dibelain aja mama, betul apa enggak? Nah kayak tadi kan anak kurang bener sebenarnya mah. Suwe, nyogok itu mah. Nyogok anggur. Insya Allah kata mak, ada nih tong gope nih. Lebih mak, butuhnya kan cuma 280. Biarin aja tong buat jajan anak. Makasih mak, makasih mak. Suwe tuh anak makasih. Ya, duit emaknya habis. Masya Allah. Maka nggak boleh durhaka sama orang tuh. Nauzubillahimin. Kalau kita sekarang sedang di perantauan, sebenarnya mama tadi juga hanya memberi, tak harap kembali. Emak mah jangankan dikasih uang, nggak dikasih uang, kita asal nongol aja, kita asal ngabarin aja, hati mama sudah lega bener. Amin aja. Bener apa enggak bang? Bener. Itu mah kita punya milik, ngasih uang, ngedoanya juga dari A sampai Z. Apa aja didoain sama dia, lu mudah-mudahan rezeki lu lancar dong, anak lu soleh-soleh semuanya, rezeki lu banyak, dagangan lu laku, untungnya banyak. Doanya habis sama emak kita. Nih Pak Ayu Rohim sama Ibu Titi sadar betul bahwa ketika orang tua masih ada mah bener kewajiban kita, gampang kita ngurusinnya. Kalau sekarang ibu bapaknya atau bapaknya tadi yang dihaulkan sekarang sudah ada dalam barzah, kira-kira kalau kita bawain anggur dimakan nggak sama dia? Enggak. Apa yang dibutuhin? Nih doa kayak gini nih. Lagi disiksa almarhum misalkan di alam barzah, maka malam hari ini Allah nyuruh berhenti, Allah nyuruh di cancel dulu, jangan dipukul dulu, jangan disiksa dulu. Nanti alam kuburnya dikasih yang paling terang, kipasnya yang paling mantap, biar dia nggak kepanasan, harusnya kedinginan, kesejukan, karena doa kita malam hari ini. Amin itu. Ya Rabbal. Nih yang hebatnya bu, Pak, nih yang hebatnya Pak nih, bawa ke rumah, jadi bahan renungan kita. Birru walidikum tabirrukum abnaukum. Muliakanlah ibu dan bapakmu, maka secara otomatis di hari tuamu nanti anak-anakmu pun akan sama memuliakan dirimu seperti kamu memuliakan ibu dan bapakmu. Amin itu. Nih Pak Ayu Rohim dan Ibu Titi, nanti kalau sudah tiada, anaknya pasti ngikutin jejak yang seperti ini, otomatis dikasih hati lapang oleh Allah. Amin. Karena Rasul yang ngomong birru walidikum, mulyain ibu dan bapak. Jangankan masih hidup, ketika sudah wafat pun dia ada di alam barzah, maka kewajibannya lebih wajib. Ketika mereka masih ada di alam dunia, maka anak-anakmu pun secara otomatis akan Allah kasih lembut hatinya untuk memuliakanmu ketika kamu sudah masuk ke alam kubur. Amin. Ya Rabbal. Maka kagak ada ruginya bang, kagak ada ruginya kita ngehaulin besar-besaran orang tua kita nih, kayak Pak Ayu Rohim dan Ibu Titi malam hari ini. Bu, luar biasa. Nih yang dikeluarin sama Pak Ayu Rohim sekarang, demi Allah, demi Rasulullah, nanti akan ada di neraca timbangan mizannya Allah Subhanahu wa taala.
Pak Ayi Rohim 20 juta misalkan nih malam hari ini ngeluarin buat haul ayahandanya, nggak bakal Allah sia-siain. Di dunia udah pasti dibalas, di akhirat jadi bahan timbangan kebaikan nanti di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal, kagak ada ruginya kita persaksin aja, yang penting mah ikhlas emang pengen ngedoain ibu dan bapak yang sudah tiada, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliain kita dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal. Yang masih ada, Bu, Pak, yang masih ada kita muliain sebisa mungkin. Kalau bisa kita pulang ngejenguk ibu dan bapak kita, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, sekarang mah zaman canggih, nggak harus ketemu tapi kita bisa ngelihat video call. Bener apa enggak? Tanyain emak kita yang sudah tua renta, sehat, emak kita pasti nangis. Tumben tong lu inget sama gua, iya mak malam dengerin ceramah. Alhamdulillah tong ya, iya mak, alhamdulillah, maafin mak kalau saya dulu jarang ngasih kabar ke emak. Ya kita umur mah kagak ada yang tahu mak ya. Saya sih berharap emak masih panjang umur biar nanti kalau saya pulang lebaran bisa ketemu sama emak lagi. Amin atuh. Ya Rabbal. Luar biasa, emak bahagia, hatinya bahagia. Emak ngedoain du'aul walid liwaladihi kadu'ail anbiya'i li ummatihi. Doanya ibu dan bapak sama seperti doanya para nabi kepada umatnya. Doanya ibu dan bapak terhadap anaknya sama dengan seperti doanya para nabi terhadap umatnya. Sama-sama nggak bakal ditolak sama Allah, langsung diijabah. Amin. Ya Rabbal. Yang masih ada, Bu, ya tua renta nggak bisa kemana-mana, harus digendong, harus dimandiin, ingat Pak, dulu kita dimandiin sama emak, benar apa enggak? Ingat Pak, dulu kita digendong-gendong, tidak hanya 9 bulan dalam kandungan, sampai 2 tahun sebelum dia bisa jalan, kita terus dipapah, diasuh sama ibu sama bapak kita, betul? Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Dengerin Pak, mengandung, melahirkan, menyusui, merawat. Terus? Yang benar tuh. Bu, mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan menjaga, lalu membesarkan putra putrimu. Tuh Pak, emak kita ngandung, ngelahirin, nyusuin. Kan karakter anak bocah mah Pak, kalau siang tidur aja, kalau malam bangun melulu. Bener apa enggak, Bu? Ini udah pernah jadi ibu pasti ngerasain. Nih kalau anak jam 12 bangun, yang bangun emaknya apa bapaknya? Emaknya Pak. Bapaknya kemana? Kompak amat. Lagi makan ibu nih sama bapak nih, lagi makan, sama suami kita lagi makan. Anak kecil lagi makan, baru mau nyuap. Anak kecil mau bisa, biasanya kalau anak kecil mau bisa ngelakuin sesuatu, suka empuknya itu berbeda sama yang lain. Kalau bahasa Sunda bilangnya indah. Persis kayak kuah opor. Kayak kuah opor, Pak. Lagi makan enak. Prok pok 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 pok. Prok pok 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 pok. Itu yang udahan makan emaknya apa bapaknya? Bapaknya. Ada yang bilang bu bapaknya katanya. Kadang-kadang laki mah bisa nyuruh doang. Anak lu tuh beol, bersihin gua lagi makan. Masya Allah. Luar biasa perjuangan emak. Nih kita semua nih harus sadar nih yang sekarang emak kita masih ada. Ya atau yang sudah tiada. Dulu kita tuh dibegituin sama emak. Kalau sekarang emak kita sudah tua renta, harus kita urusin. Demi Allah kewajiban kita ditinggalin, apalagi sampai dititipin ya ke tempat penitipan orang tua. Sejolim-zolimnya anak, sedurhaka-durhakanya anak adalah anak yang begitu. Na'udzubillahi min.
Yang sadar Bu, dulu kita digendong-gendong, diais-ais, disusuin. Pak, yang nama nyusuin Pak, ibu-ibu saking capek ngurusin anak. Bener Bu? Yang habis ngelahirin nih, ngurusin laki. Bener Bu? Habis ngurusin laki, ngurusin rumah. Betul Bu? Capek, saking capeknya kadang-kadang malam-malam yang nyusuin tidur, yang disusuin tidur. Bener nggak Bu? Yang nyusuin tidur, yang disusuin tidur. Depan perabot kagak diampihin. Lakinya pulang kerja sip 2. Masya Allah ini perabot. Kalau kagak dirapihin nih besok pagi disusuin, mules-mules nih anak gua nih. Dasar laki mau otaknya banyak, ditarik anaknya sedikit-sedikit. Sweet, kira-kira posisinya udah pas digantiin sama bapaknya. Ya, dapat 5 menit istrinya bangun. Nah, kata istrinya, tuh ben ini anak gue perasaan masih baik, giginya tajam-tajam amat ini. Bapaknya suceng itu mah suceng. Susu ambil ngebonceng. Auzubillahimin. Itu perjuangan emak, Masya Allah. Maka pantas kata Rasul, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga ada di bawah telapak kaki. Nggak bisa dipungkiri. Tapi mohon maaf Pak, perjuangan bapak-bapak juga dengerin Ibu nih. Perjuangan bapak-bapak juga nggak kalah sama ibu-ibu. Ibu-ibu kan kadang-kadang kalau udah capek tinggal ngambeknya doang, curhat, nggak bisa yang lain selain nama laki, selain nama suami. Malam-malam anak disusuin kagak mau, nangis mulu. Ibu udah capek nyusuin kagak mau, nangis gak berhenti. Paling ngomong sama lakinya, bang, lu mah laki-laki otaknya banyak, akalnya banyak. Ini gue udah capek bang, ini bocah nangis mulu, lu mah laki atau mikir biar anak tidur. Itu Pak, bapak kita nggak kerasa buka pintu masuk ngintip di jendela, anaknya di dalam kamar sama ibunya, itu bapak kita nggak sedikit ya, biar anaknya diem nih, kata bapaknya di pinggir jendela, itu emaknya tolol lagi, tidur nak tidur, ada anjing gede benar di luar, mana anjing yang ini mah doyan makan. Dengerin nih, nyengir tapi mikir. Jangan sampai kita bilang, sorga mah nanti di bawah telapak kaki ibu aja kita muliain. Bapak juga pengorbanannya nggak kalah. Bela-belain jadi anjing malam-malam. Bener Bu? Awas nih. Bapak juga sama kita urusin. Ya, kagak ada kita kalau kagak ada bapak. Betul Bu? Ya makanya. Waduh, kucingnya kumisnya banyak ini mah. Jadi anjing nggak mempan, kata emaknya, jadi anjing nggak mempan bang, coba jadi yang lain. Jadi kucing, udah buruan cong, kucingnya galak yang itu mah tidur. Jadi kucing nggak mempan, bininya ngomong lagi, komplain lagi, bang kagak jadi kucing mah kagak mempan. Terus gue jadi apa tuh? Jadi anjing udah, kucing udah, coba bang jadi orang gila. Entah orang gila bagaimana? Di jendela, hahaha. Nauzubillahimin. Saya sampaikan ini biar kita semua sadar. Nih ngomongnya kita, termasuk saya yang ngomong. Biar kita semua sadar bahwa kita lahir ke alam dunia nggak bim salabim abrakadabra. Ya, tapi ada ibu dan bapak kita yang melahirin kita, ngewasilahin dari Allah Subhanahu. Maka pantas, sangat pantas. Kalau dulu dia ngerawat kita, udah tua dia kita rawat, pantas itu pun nggak bakal kebales. 9 bulan ngandung kita dibawa kemana-mana. Ibu mau ke pasar, perut dibawa ke pasar. Ibu mau arisan, perut dibawa ke arisan. Ibu mau ke kondangan, perut dibawa ke kondangan. Nggak pernah kita dengar cerita di perumahan ini ada ibu-ibu lah hamil 9 bulan mau ke pasar, perutnya ditaruh di atas meja. Ada apa enggak? Kata ibunya, lu di sini dulu tong ya. Ntar kalau gue balik di pasar lu masuk lagi. Bang kagak bisa. Semua kita dibawa. Coba Pak, jangan 9 bulan dah. Seminggu kita gandong emak kita kemana-mana. Kuat apa enggak? Enggak bakal kuat. Ya. Maka pantas Allah muliain ibu dan bapak kita untuk kita hormati. Alhamdulillah. Maka Pak Ayu Rahim dan Ibu Titi sadar betul bahwa inilah yang harus dilakukan oleh keluarga besar Bapak Ayu Rahim untuk kedua orang tuanya yang malam hari ini dihaulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala malam hari ini atas kumpulnya kita,
Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan di alam barzahnya. Amin. Ya Rabbal. Alam barzah beda sama alam kubur. Ya. Sebab kalau alam kubur mah bagaimana kalau orang yang meninggal di atas pesawatnya meledung. Kuburannya kagak ada. Setiap orang pasti punya alam barzah, walaupun tidak semua orang punya kuburan. Betul? Orang yang jatuh dari pesawatnya nyungsem ke laut, kemudian bangkainya nggak ketemu, kan kagak ada kuburannya. Enak dia mah kagak ditanya malaikat, tetap ada alam barzah. Tetap ada pertanyaan dari malaikat. Maka dari sekarang kita persiapkan itu semua. Ini pertanyaan malaikat, jawabannya tidak bisa diapalin, Pak. Man rabbuka? Kata kita, oh gampang, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu rabbi, kata kita. Diapalin dari sekarang sama kita. Tetap kalau amal ibadah kurang mah di alam barzah kita nggak bakal bisa jawab pertanyaan malaikat. Na'udzubillahi min. Mumpung kita masih hidup, ini sisa, Pak. Sisa. Ke belakang sudah pasti jauh, ke depan sudah pasti dekat. Betul nggak, Pak? Tinggal beberapa saat lagi kita nungguin datangnya kematian. Israel datang kepada kita semuanya. Tapi demi Allah, kita yang saat ini sedang berada bersama-sama para guru, rajin duduk di majelis ilmu, kita bareng sama-sama guru, kita ucapin zikir, tahlil dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita pada saat sakaratul maut dan wafat nanti. Amin. Ya Rabbal. Ini terusin tahlil, Pak. Terusin. Demi Allah terusin, harus diterusin. Karena ini faidah dan keistimewaannya luar biasa. Kalau ada orang yang ngomong, orang yang hidup sama yang mati, udah kagak ada urusan. Siapa bilang, Bang? Kenapa kemudian kalau sudah tidak ada urusan Allah syariatkan sholat jenazah ketika orang sudah meninggal dunia? Lihat, Pak, sholat jenazah. Kalau ada orang yang bilang, doa orang yang hidup sama orang yang mati kagak ada, mungkin syariat sholat jenazah nggak ada. Kalau bacaan Quran dari orang yang hidup sama yang meninggal itu nggak bisa nyampe, syariat sholat jenazah mungkin tidak dilakukan. Kenapa demikian? Lihat sholat jenazah. Allahu Akbar, takbir pertama kita baca apa? Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawab yang kompak itu Fatihah Quran apa bukan? Jawab yang keras, Quran apa bukan? Quran dibacanya sama orang hidup apa orang mati? Orang hidup, berarti Quran dari orang hidup nyampe ke orang mati lantaran ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat sholat jenazah. Betul. Nyari dalil mah susah. Diajak debat begitu mah puyeng, harus buka kitab segala macam. Udah jawaban singkatnya begitu aja. Buktinya Allah nyuruh kita sholat jenazah. Takbirnya baca Fatihah. Fatihah itu Quran dibaca sama orang hidup buat orang yang meninggal. Berarti Fatihah Quran namanya dibaca sama orang hidup nyampe ke orang meninggal. Betul. Rakaat yang kedua, Allahu Akbar, baca apa? Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling sedikit sallallahu ala Muhammad dalam kitab fikih. Itu sholawat, Pak, dibaca sama orang mati apa sama orang hidup? Sama orang hidup. Dibaca sama orang hidup buat siapa? Buat orang yang mati. Berarti sholawat kalau dibaca di tahlilan, tadi guru kita baca sholawat nyampe senyampe-nyampenya lantaran ditaruh di syariat sholat berjamaah. Betul. Rakaatnya takbir yang ketiga, Allahu Akbar, baca apa? Doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mayitnya laki-laki. Kalau mayitnya perempuan, Allahumma ighfir laha, paling sedikit segitu. Ya. Itu doa dibaca sama yang hidup apa sama yang meninggal? Sama yang hidup. Buat siapa? Yang meninggal. Berarti doa dari yang hidup sama yang meninggal senyata-nyatanya nyampe sama orang yang sudah meninggal karena ditaruh di syariat sholat jenazah. Betul. Takbir yang keempat juga begitu. Maka kita mah terusin tahlilan. Amin atuh. Terusin haulan. Amin atuh. Karena kita juga kalau kita masuk ke liang kubur mungkin akan menjadi orang yang beruntung kalau di atas bumi sana anak keturunan kita pun ngadain acara haulan sama tahlilan bersama-sama. Betul. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keluarga Pak Al-Hayyur Rahim sama Ibu Titi, Allah Subhanahu wa taala sejahterakan kehidupannya. Allah sehat-sehatkan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Begitu juga dengan kita
Demi Allah, keluarga kita semua, orang tua kita yang sudah tiada, ibu bapak kita yang sudah meninggal, yang pada malam hari ini kita ikut hadir di sini, tidak hanya almarhum yang dapat kebahagiaannya, tapi ibu dan bapak kita yang sudah di alam barzah pun atas hadirnya kita, Allah Subhanahu wa taala bahagiakan dalam alam barzahnya. Yang sedang usaha, kita yang hadir mudah-mudahan dilancarkan usahanya. Yang sedang dagang mudah-mudahan dibanyakan untungnya. Anak-anak kita di rumah mudah-mudahan jadi anak keturunan yang solihin dan solihah. Semua kita yang saat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan. Tidak hanya malam hari ini hidayah Allah turun, sampai ajal menjemput Allah tetap istiqomahkan kita mendapatkan hidayah iman dan takwanya. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian dan sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kekhilafan. Jangan dulu kemana-mana karena doa belum dipanjatkan. Karena kalau orang hadir di pengajian kemudian doa belum dipanjatkan, dia udah pulang duluan, sama dengan orang ada badannya nggak ada kepalanya. Apa namanya? Jurig. Maka diam baik-baik di situ, nanti guru kita baca doa yang di sini. Kebenaran atas datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang saya sampaikan salah jangan diambil karena itu murni dari kebodohan dan kejahilan ilmu saya. Khudz masafa wa da' makadar billahi taufik wal hidayah wa kadzalika ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.